Kadang kita lupa bahwa kekuatan paling besar dalam hidup bukan datang dari apa yang kita tunjukkan ke dunia, tapi dari apa yang tidak lagi kita kejar. Termasuk validasi. Kebanyakan pria tumbuh dengan bayangan bahwa dirinya akan dianggap berharga ketika orang lain mengakuinya, ketika wanita menyukainya, ketika lingkungannya memuji, atau ketika media sosial menganggukkan kepala. Padahal, semakin keras kamu mengejar pengakuan, semakin kamu terlihat seperti seseorang yang tidak memilikinya. Ironis, tapi benar. Dunia bisa mencium kebutuhanmu bahkan sebelum kamu sendiri menyadarinya. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa harus disukai agar dianggap layak. Kamu mencoba menjadi apa yang orang inginkan. Kamu tertawa ketika mereka menganggapmu lucu, meski sebenarnya tidak. Kamu mencoba menjadi baik agar tidak ditinggalkan. Tapi justru disitulah kamu mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Dirimu sendiri. Dan saat dirimu hilang, kamu tidak punya magnet apa-apa lagi. Kamu menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Kekuatan diri yang tidak butuh. Validasi bukan berarti kamu tidak peduli pada siapapun. Bukan pula berarti kamu menjadi dingin, egois, atau terputus dari emosimu. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Kemampuan berdiri di atas pijakanmu sendiri, tanpa harus ditopang oleh tepuk tangan orang lain. Ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh pria yang sudah berhenti meminta dunia mengatakan bahwa dirinya cukup. Dan ketenangan itu terasa, bahkan tanpa bicara. Wanita bisa merasakannya, dunia bisa merasakannya. Seperti aura yang tidak dipaksakan. Laki-laki yang tidak membutuhkan validasi, memiliki cara berjalan yang berbeda. Bukan cara sombong, tapi cara tenang. Cara seseorang yang tahu bahwa apa yang dipikirkan orang lain tidak mendikte nilai dirinya. Dia tidak tergesa-gesa, tidak defensif, tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya. Dia tidak lebay dalam menunjukkan pencapaian, karena dia tahu pencapaian itu berbicara sendiri. Dia tidak panik ketika tidak dihubungi seseorang yang ia suka. Dia tidak patah ketika ada yang menolak. Bukan karena dia kosong perasaan, tapi karena ia memahami bahwa dunia tidak berputar di sekitar satu orang. Setiap pria yang pernah tumbuh dari luka emosional tahu satu kebenaran. Ketergantungan terhadap validasi adalah penjara tak terlihat. Kamu bisa terlihat bebas, tapi hidupmu dikendalikan oleh bayangan penolakan. Kamu bisa tampak percaya diri, padahal hati kecilmu bergantung pada like, chat, balasan, atau perhatian. Dan ketika itu diambil, kamu runtuh. Kamu menjadi seseorang yang reaktif, mudah goyah, mudah tersulut, mudah takut kehilangan sesuatu yang bahkan sebenarnya belum tentu milikmu. Hidup seperti itu melelahkan. Tapi ketika kamu mulai menggeser fokus ke dalam diri, sesuatu berubah. Ketika kamu mulai bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan? Bukan apa yang membuat saya terlihat baik di mata orang. Ketika kamu mulai melakukan sesuatu karena itu sesuai nilai dirimu, bukan karena itu membuatmu tempo koron. Ketika kamu memilih diam bukannya membuktikan diri, karena kamu sadar kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun, di titik itulah perlahan, kamu mulai merasakan fondasi batinmu mengeras. Kamu tidak lagi mudah diombang-ambingkan. Kamu mulai menjadi pribadi yang hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dan menariknya, justru ketika kamu berhenti mencari validasi, kamu mulai mendapatkannya. Wanita lebih merespons pria yang tidak bergantung pada mereka secara emosional. Mereka lebih menghargai pria yang memiliki hidup di luar hubungan, yang punya misi, yang tidak memohon perhatian. Pria seperti ini memberikan rasa aman, karena ia tidak akan berubah hanya karena dunia berubah. Dia kokoh, dan kekokohan itu menarik, sangat menarik. Kekuatan diri yang tidak butuh validasi bukan dibangun dalam sehari. Ia tumbuh perlahan dari kapituzen kecil. Keputusan untuk tidak membalas pesan dengan energi panik. Keputusan untuk tidak memaksakan hubungan yang sekarat. Keputusan untuk tetap tenang saat dunia tampak menuntut reaksi. Keputusan untuk memilih nilai diri daripada persetujuan orang. Setiap keputusan memperkuatmu. Setiap momen kamu memilih dirimu sendiri. Kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli. Integritas, pada akhirnya, dunia mungkin tidak selalu memberi pengakuan. Wanita mungkin tidak selalu memilihmu. Tapi ketika kamu tidak lagi hidup untuk mendapatkan persetujuan, kamu mulai merasakan kebebasan yang jarang dimiliki orang. Kebebasan menjadi diri sendiri tanpa perlu izin. Kebebasan untuk datang dan pergi tanpa rasa takut. Kebebasan untuk tetap kuat meski sendirian. Itulah bentuk kekuatan paling tinggi yang bisa dimiliki pria. Dan, ironisnya, kekuatan seperti itu adalah alasan mengapa kamu bisa mendapatkan wanita manapun. Bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu tidak membutuhkannya.
Di dunia yang serba cepat ini, hampir semua orang bereaksi sebelum sempat berpikir. Orang tersinggung karena satu komentar kecil, marah karena pesan tidak dibalas, panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dan semakin cepat orang bereaksi, semakin mereka memperlihatkan betapa sedikit kendali yang mereka miliki atas diri sendiri. Tapi justru di tengah kekacauan emosional seperti itu, ada satu keunggulan yang jarang dimiliki. Ketenangan. Ketenangan bukan sekadar diam. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap utuh ketika situasi mencoba merobekmu. Ketenangan adalah kekuatan yang lahir dari dalam, bukan dari keadaan eksternal. Ketika kamu bisa tenang saat semua orang bereaksi, kamu menjadi seperti batu karang di tengah gelombang. Bukan karena gelombang tidak ada, tetapi karena karang itu tahu bahwa gelombang akan datang dan pergi. Sementara dirinya tetap, orang lain berusaha mengendalikan segala sesuatu di luar diri mereka. Namun pria yang tenang memilih hanya mengendalikan apa yang bisa ia kendalikan. Cara ia merespon. Bayangkan, situasi ketika seseorang berbicara tajam kepadamu, mencoba memancing emosimu, kebanyakan orang akan terpancing, menjawab dengan nada lebih keras, memperpanjang konflik yang seharusnya tidak perlu. Tapi pria yang tenang tahu bahwa reaksi spontan sering justru memperkeruh keadaan. Ia memilih memandang situasi dengan jarak tertentu, memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang diimajinasikan oleh egonya. Ketenangan itu bukan kelemahan, justru itu bentuk tertinggi dari kekuatan. Karena siapapun bisa marah, tetapi tidak semua orang bisa menahan diri ketika amarah terasa sah. Ketenangan seperti ini membuatmu terlihat berbeda. Wanita memperhatikan pria yang tidak mudah digoyahkan. Mereka melihatnya sebagai pria yang matang, dewasa, dan stabil. Dunia modern penuh dengan orang yang emosinya meledak hanya karena hal-hal kecil. Tapi pria yang tenang memberi rasa aman, karena dia tidak akan berubah menjadi seseorang yang tidak terduga ketika keadaan sulit. Dia tetap dirinya kuat, terkendali, dan mampu berpikir jernih. Ada daya tarik tersembunyi dalam ketenangan. Orang lain terpancing, kamu memilih mengatur napas. Ketika orang lain berebut pembenaran, kamu memilih mengerti situasi. Ketika orang lain ingin menang, kamu ingin memahami. Dan ketika orang lain menunjukkan reaksi, kamu menunjukkan kendali. Itu membuat orang bertanya-tanya, apa yang membuatmu begitu yakin? Apa yang membuatmu begitu stabil? Ketenangan memancarkan kepercayaan diri tanpa suara. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kehadiranmu sendiri sudah cukup. Ketenangan bukan berarti kamu tidak memiliki emosi. Justru kamu merasakan emosi dengan penuh. Lalu kamu memilih apa yang ingin kamu lakukan dengan emosi itu. Kamu tidak membiarkan emosi memilihkan tindakanmu. Ketika kamu mampu memegang jarak dengan emosimu, kamu memiliki ruang untuk bertindak dengan bijak. Kamu bisa mendengar dengan lebih jernih, melihat dengan lebih luas, dan menentukan pilihan dengan lebih tepat. Pada titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa reaksi cepat adalah bentuk ketidakberdayaan. Itu tanda bahwa emosi mengendalikanmu. Tapi respon yang tenang adalah bukti bahwa kamu sudah menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Dan ketika kamu telah menguasai diri sendiri, sangat sedikit hal di luar sana yang bisa mengguncangmu. Orang bisa memprovokasi, bisa mencoba menekan, bisa mengecewakanmu, tapi kamu tetap berdiri, tetap sadar, tetap punya kendali. Pria yang tenang tidak mudah diatur oleh tekanan sosial. Ia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Ia tidak merasa harus menang dalam setiap debat. Ia tidak panik ketika situasi berubah mendadak. Ia tahu bahwa setiap masalah akan jauh lebih mudah diurai ketika pikiran tidak dikuasai reaksi emosional. Ketenangan membuatmu selalu selangkah di depan. Ketika wanita melihat pria seperti itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Mereka merasa bahwa pria ini bukan sembarang pria. Dia tidak malah dikeledak, tidak mudah tersinggung, tidak mudah cemburu, tidak mudah kehilangan arah. Pria seperti ini memberi rasa aman, karena ia tidak akan hancur hanya karena satu masalah kecil. Ia mampu menampung tekanan tanpa mengalihkan beban emosinya ke orang lain. Pada Okernia, ketenangan adalah bentuk kebijaksanaan yang sulit dipalsukan. Kamu hanya bisa memilikinya ketika kamu sudah berlatih menahan reaksi, ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalu, ketika kamu sudah mengerti bahwa tidak ada keuntungan dari menjadi impulsif, dan ketika kamu sudah mencapai tahap itu, kamu bukan hanya menjadi pria yang lebih kuat, tetapi juga pria yang lebih menarik. Bukan karena kamu mencoba terlihat menarik, tetapi karena ketenangan adalah bahasa universal yang dihormati oleh semua orang. Wanita menghargainya, pria lain menghormatinya, dan hidupmu sendiri
menjadi jauh lebih ringan. Ketenangan adalah kekuatan. Ketenangan adalah daya tarik. Ketenangan adalah cara kamu memegang kendali atas hidupmu ketika orang lain kehilangan kendali atas mereka. Dan itu yang membuatmu berbeda. Ada satu hal yang membuat seorang pria tampak berbeda dari yang lain. Bukan wajahnya, bukan uangnya, bukan caranya berbicara, bukan juga caranya menarik perhatian wanita. Hal yang membuat pria benar-benar menonjol adalah misinya. Pria yang memiliki tujuan jelas dalam hidup, yang tahu apa yang ingin ia bangun, yang berjalan maju meski sendirian, selalu terlihat jauh lebih kuat daripada pria yang hidup hanya untuk diakui. Sebab ketika kamu punya misi, hidupmu tidak lagi bergerak berdasarkan perhatian orang lain. Kamu tidak bergantung pada siapapun untuk menentukan arah. Dunia bisa berubah, orang bisa pergi, namun langkahmu tetap menuju tujuan yang kamu pilih sendiri. Ada banyak pria yang hidup hanya untuk kesukaan orang lain. Mereka habiskan hari-hari hanya demi terlihat menarik, demi diterima, demi tidak sendirian. Tapi pria seperti itu mudah digoyahkan. Ketika perhatian hilang, ia kehilangan arah. Ketika seseorang tidak lagi memujinya, ia merasa kosong. Ketika wanita yang ia harapkan tidak membalas, ia merasa dirinya tidak berharga. Hidupnya digerakkan dari luar, seperti kapal terembang-ambing tanpa kompas. Semua reaksinya bergantung pada perlakuan orang lain. Tidak ada pusat, tidak ada inti kekuatan di dalam dirinya. Sebaliknya, pria yang punya misi seperti memiliki cahaya yang tidak pernah padam. Ia tidak bergerak karena ingin terlihat hebat, tapi karena ia tahu dunia ini membutuhkan sesuatu darinya. Ia bukan hanya mengejar kesuksesan, ia sedang membangun makna, dan makna itu memberi daya tarik yang tidak bisa diciptakan dengan trik atau kata-kata manis. Ada magnet yang muncul secara alami. Orang bisa merasakannya, wanita bisa merasakannya, bahkan tanpa ia berbicara banyak. Kehadirannya punya bobot tersendiri. Pria yang hidup dengan misi tidak mudah terdistraksi oleh drama kecil. Ia tidak menghabiskan energi memikirkan siapa yang menyukai siapa yang mengabaikannya, atau bagaimana supaya terlihat lebih unggul. Fokusnya terlalu besar untuk terjebak hal-hal kecil. Ketika pria lain sibuk mengeluhkan keadaan, ia sibuk memperbaiki dirinya. Ketika pria lain stres karena tidak mendapatkan perhatian wanita, ia sibuk menyelesaikan tujuan hari itu. Ketika lain mengejar hubungan yang tidak jelas, ia mengejar visi hidupnya. Dan ironisnya, justru karena ia tidak mengejar, ia malah diikuti. Wanita tertarik pada pria yang memiliki arah bukan karena glamor atau kesuksesan, tetapi karena arah memberi rasa aman. Pria seperti ini tidak terembang-ambing oleh emosi. Ia tidak memaksa hubungan karena ia tidak takut sendirian. Ia tidak panik ketika ada penolakan. Ia tidak gila perhatian karena ia tahu nilai dirinya ditentukan oleh apa yang ia bangun, bukan oleh siapa yang mengakuinya. Ada stabilitas dalam dirinya. Ada fokus, ada keyakinan. Dan itu sangat jarang di dunia yang penuh pria kebingungan. Di dalam stoikisme, ada prinsip sederhana. Hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan tujuan. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bisa melakukan apapun, tetap selalu kembali pada pertanyaan, apa yang harus aku lakukan hari ini, agar hidupku selaras dengan nilai-nilai yang benar. Itu adalah inti misi. Bukan soal pencapaian spektakuler, bukan soal memukau dunia, tapi tentang hidup dengan arah yang konsisten, tentang berjalan menuju sesuatu yang kamu anggap penting. Ketika seorang pria punya misi, dunia luar menjadi lebih kecil pengaruhnya. Kritik tidak membuatnya berhenti, puji-pujian tidak membuatnya sombong, penolakan tidak membuatnya goyah, kesuksesan tidak membuatnya ceroboh. Ia berjalan dengan ritme sendiri, bukan ritme yang diatur orang lain. Dan kepercayaan diri seperti itu sangat sulit dipalsukan. Kamu bisa berpura-pura percaya diri, tapi kamu tidak bisa berpura-pura memiliki tujuan. Orang akan merasakannya. Ada sesuatu yang membebaskan ketika kamu hidup dengan misi. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri. Kamu tidak panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena kamu tahu tujuanmu lebih besar dari hambatan. Kamu tidak tenggelam dalam kecemasan sosial, karena waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak memberi nilai. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu bukan tentang dilihat, tapi tentang dibangun. Dan begitulah, tanpa kamu sadari, kamu menjadi pria yang diikuti. Bukan karena kamu memerintah, bukan karena kamu memaksa, tapi karena orang selalu menghormati seseorang yang tahu kemana ia melangkah. Wanita menghormati pria yang punya dunia sendiri,
yang tidak berputar hanya di sekitar hubungan. Teman-teman menghargai pria yang konsisten. Banyak orang mungkin tidak mengatakannya, tapi mereka melihatmu sebagai seseorang yang memiliki arah. Dan arah selalu lebih menenangkan daripada kepanikan. Pada akhirnya, misi bukan tentang membuatmu terlihat hebat. Misi adalah tentang membuat hidupmu berarti. Dan ketika hidupmu berarti, kamu tidak perlu mengejar siapapun. Orang akan datang, orang akan mengikuti, wanita akan menghargai. Hidupmu akan terasa lebih kokoh. Karena kamu bukan hanya berjalan, kamu sedang menuju sesuatu. Dan pria yang sedang menuju sesuatu selalu lebih menarik daripada pria yang hanya menunggu sesuatu terjadi. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa harus selalu bergerak menuju sesuatu, menuju orang, menuju hubungan, menuju perhatian, menuju pengakuan. Kamu merasa harus mengejar agar tidak tertinggal, mengejar agar tidak kehilangan, mengejar tidak terlihat kurang. Tapi pada titik tertentu, kamu mulai sadar, semakin keras kamu mengejar sesuatu, semakin jauh rasanya itu menjauh. Dan semakin kamu berhenti mengejar, semakin dunia justru mulai bergerak mendekat kepadamu. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kamu yang berubah. Energi yang kamu pancarkan berubah. Cara kamu membawa diri berubah. Dan perubahan itu mengubah cara dunia memperlakukanmu. Mengejar sering lahir dari rasa kurang, rasa takut tidak dipilih, takut kehilangan kesempatan, takut tidak dianggap, takut sendirian. Dan ketakutan-ketakutan itu membuat manusia melakukan hal yang justru melemahkan dirinya. Memaksakan. Ketika kamu memaksakan, kamu kehilangan timing, kamu kehilangan logika, kamu kehilangan ketenangan, kamu kehilangan harga diri sedikit demi sedikit tanpa sadar. Kamu menaruh nilai dirimu di tangan seseorang yang bahkan tidak selalu memikirkanmu. Itu sebabnya hidup terasa berat. Bukan karena orang lain terlalu sulit diraih, tapi karena kamu memaksakan sesuatu yang seharusnya mengalir dalam stoikisme. Ada prinsip yang sangat sederhana, namun sangat sulit dijalani. Lepaskan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Ketika kamu benar-benar mempraktikannya, bukan hanya memahami teorinya, kamu mulai melihat betapa banyak penderitaan dalam hidup yang sebenarnya berasal dari keinginan mengendalikan sesuatu yang bukan milikmu. Kamu ingin seseorang membalas pesan cepat, ingin seseorang menyukaimu, ingin seseorang menempatkanmu sebagai prioritas. Tapi semakin kamu menjadikan hal-hal itu ukuran nilai dirimu, semakin kamu merasa tidak cukup. Ada keindahan dalam tidak mengejar. Keindahan yang tidak terlihat ketika kamu masih terjebak dalam obsesi untuk mendapatkan sesuatu. Tidak mengejar bukan berarti pasrah atau tidak peduli. Itu berarti kamu sudah cukup kuat untuk tidak menggantungkan harga dirimu pada respons orang lain. Kamu bisa tetap menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak memaksanya. Kamu bisa tetap menyukai seseorang, tapi kamu tidak berlutut di hadapan emosimu. Kamu bergelan, bukan berlari mengejar. Kamu memberi ruang, dan ruang itu adalah magnet. Ketika pria tidak mengejar, ia terlihat memiliki pilihan. Ia terlihat sibuk dengan hidupnya sendiri. Ia memancarkan pesan bahwa dirinya bukan seseorang yang hanya hidup demi disukai. Ia memiliki dunia yang lebih besar dari satu hubungan, lebih dalam dari satu pesan, lebih luas dari satu keinginan. Dan wanita merasakan itu. Mereka merasa sedang berhadapan dengan pria yang tidak terikat oleh kecemasan. Pria yang tidak akan runtuh hanya karena satu orang pergi. Pria yang tidak panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Pria yang bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan siapapun. Ada ketenangan yang lahir ketika kamu berhenti mengejar. Kamu tidak lagi memaksakan percakapan. Kamu tidak lagi mencoba menebak-nebak ekspresi orang lain. Kamu tidak lagi hidup dari notifikasi ke notifikasi. Kamu mulai fokus pada dirimu. Kamu mulai memperbaiki hal-hal yang benar-benar bisa kamu kontrol. Tubuhmu, pola pikirmu, tindakanmu, karaktermu, pekerjaanmu. Dan ketika fokusmu berubah, energi hidupmu ikut berubah. Kamu tidak lagi seorang pengejar. Kamu menjadi seseorang yang dicari. Dan tanpa kamu sadari, dunia mulai merespons energimu. Orang yang dulu cuek tiba-tiba memberi perhatian. Keset yang dulu terasa jauh mulai datang sendiri. Wanita yang dulu tidak terlalu peduli mulai ingin tahu lebih banyak. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang dramatis, tapi karena kamu berhenti melakukan satu hal, mengejar. Ada paradoks besar dalam hidup ini. Ketika kamu berhenti membutuhkan sesuatu, kamu mulai layak menerimanya. Ketika kamu berhenti memaksakan hubungan, hubungan yang lebih baik muncul. Ketika kamu berhenti memaksa seseorang hadir, orang yang tepat datang sendiri. Ketika kamu berhenti mencoba terlihat menarik, kamu mulai benar-benar menarik. Dunia ini memiliki ritme sendiri.
Dan ritme itu seringkali menolak orang yang terlalu mimak. Tapi dunia bersedia mendekati orang yang tenang, tidak mengejar membawamu ke posisi yang berbeda. Kamu bukan lagi pengemis perhatian. Kamu bukan lagi seseorang yang menaruh hidupnya di tangan orang lain. Kamu menjadi pusat. Kamu menjadi seseorang yang memancarkan ketegasan tanpa harus berbicara. Kamu menjadi pria yang memilih, bukan minongu dipilih. Kamu mulai menilai mana yang pantas masuk hidupmu dan mana yang tidak. Dan keputusan-keputusan itu lahir dari kekuatan, bukan rasa takut. Dan pada akhirnya, kamu menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak pernah benar-benar ingin mengejar dunia. Kamu hanya ingin menjadi cukup kuat, hingga dunia tidak perlu kamu kejar. Dan ketika kamu akhirnya sampai pada titik itu, ketika kamu hidup dengan tenang, fokus, dan tidak lagi bergantung pada validasi siapapun, dunia bergerak mendekat. Wanita menghargaimu. Orang-orang mengikutimu. Kesempatan datang padamu, karena kamu telah menjadi pribadi yang tidak lagi memohon untuk diterima, tapi menawarkan nilai yang nyata. Dan nilai itulah yang selalu dicari dunia. Ada satu hal yang membedakan pria yang dihormati dari pria yang dianggap remeh. Standar dirinya. Standar bukan sekadar daftar aturan atau batasan. Standar adalah cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Cara kamu menilai hidupmu. Cara kamu memutuskan apa yang layak kamu terima dan apa yang tidak. Banyak pria merasa dirinya tidak dihargai. Padahal masalahnya sederhana, mereka tidak punya standar. Atau jika punya, mereka tidak menjaganya. Mereka membiarkan siapa saja masuk, membiarkan siapa saja mengatur ritme hidup mereka. Membiarkan orang memperlakukan mereka seenaknya hanya karena takut ditinggalkan. Padahal ketika kamu rela menerima apa saja, kamu sedang memberi pesan bahwa kamu tidak bernilai apa-apa. Standar diri bukan tentang menjadi sombong atau merasa lebih dari orang lain. Ini tentang memahami bahwa dirimu memiliki nilai. Dan nilai itu tidak boleh dijual murah. Pria yang punya standar tidak akan menerima perhatian setengah hati. Tidak akan memaksakan hubungan yang hanya membuatnya kehilangan jati diri. Tidak akan mengejar seseorang yang terus-menerus membuatnya meragukan dirinya sendiri. Ia memilih untuk menghormati dirinya lebih dulu. Bahkan ketika itu berarti harus melepaskan seseorang. Dan itu bukan ego, itu harga diri. Masalahnya banyak. Pria tumbuh dengan kepercayaan bahwa cinta, perhatian, dan penerimaan adalah sesuatu yang harus dikejar. Mereka pikir semakin mereka memberikan segalanya, semakin mereka akan dicintai. Padahal justru sebaliknya. Ketika kamu memberikan segalanya tanpa standar, kamu menjadi seseorang yang murah. Bukan murah dalam arti materi, tapi murah dalam arti energi, waktu, dan martabat. Kamu menjadi pria yang rela diremukkan hanya demi melihat senyum seseorang. Kamu menjadi pria yang tidak tahu kapan harus berhenti. Sehingga akhirnya, kamu tidak dihargai sama sekali. Dalam stoikisme, ada prinsip tentang akar keinginan. Jika kamu menginginkan sesuatu terlalu kuat, kamu kehilangan kendali. Kamu budak dari apa yang kamu inginkan. Dan banyak pria menjadi budak cinta karena tidak memiliki standar. Mereka menurunkan batasan diri hanya karena takut kehilangan seseorang. Mereka mengabaikan kata hati hanya untuk diterima. Mereka menepis tanda-tanda merah hanya agar tidak sendirian. Tapi pria yang punya standar tahu bahwa tidak ada satupun hubungan yang lebih berharga daripada ketentraman batin dan kehormatan dirinya sendiri. Pria dengan standar diri yang tinggi tidak mudah terpengaruh oleh rayuan, perhatian dadakan, atau pujian yang tidak konsisten. Dia tahu apa yang ia inginkan, dan ia tidak takut untuk berjalan sendiri ketika sesuatu tidak sejalan dengan nilai-nilainya. Dia tidak perlu membuktikan diri. Ia tidak butuh validasi. Ia tidak butuh menjadi favorit. Dia hanya butuh hidup sesuai dengan prinsip yang ia yakini benar. Orang seperti ini sulit dimanipulasi, sulit digoyahkan, dan sulit diperdaya, karena ia tidak membutuhkan apapun dari luar untuk merasa lengkap. Wanita menghargai pria seperti ini. Mereka menghormati pria yang tidak mudah tergoda perhatian, yang tidak langsung melemah hanya karena diperhatikan. Wanita mungkin menguji batas seorang pria, tapi mereka selalu menaruh respek pada pria yang punya batas tegas. Pria yang tidak melompat hanya karena dipanggil. Pria yang tidak langsung datang ketika sedang diabaikan. Pria yang tahu kapan harus melangkah mundur. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ketika kamu memiliki standar diri yang tinggi, kamu otomatis menjadi lebih selektif. Kamu tidak mudah memberikan energi atau waktumu pada orang yang tidak membalas dengan rasa hormat. Kamu tidak mengorbankan dirimu demi hubungan yang tidak memberi ruang bagi pertumbuhanmu. Kamu tidak membiarkan siapapun mengambil keuntungan dari
kebaikanmu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang pantas masuk ke hidupmu. Bahkan jika kamu menyukai mereka, kamu akan lebih damai sendirian daripada ditemani seseorang yang merusak ketenanganmu. Ada ketegasan tertentu yang muncul dari standar. Ketegasan itu bukan ketus, bukan kasar, tetapi jelas. Kamu berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu menolak tanpa rasa takut. Kamu menentukan arah tanpa meminta izin. Kamu tidak menunggu penghargaan. Kamu menunjukkan bagaimana kamu ingin dihargai melalui tindakanmu. Dan tindakan itu menciptakan batas yang membuatmu berbeda. Dari pria yang hidup dari satu persetujuan ke persetujuan berikutnya, pada standar diri adalah fondasi dari harga dirimu. Ketika kamu menjaganya, kamu terlihat berkelas tanpa harus memamerkan apapun. Kamu terlihat kuat tanpa perlu mengangkat suara. Kamu terlihat menarik tanpa perlu mengejar. Dunia memperlakukanmu sesuai dengan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jika kamu berani mengatakan bahwa dirimu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dunia lambat laun akan menyesuaikan diri. Dan itulah yang membuatmu tidak murahan. Kamu tidak menjual dirimu untuk sekadar diperhatikan. Kamu tidak merendahkan dirimu demi menerima cinta seadanya. Kamu memilih dirimu lebih dulu. Dan pria yang memilih dirinya yang menjaga integritas, kehormatan dan standar hidupnya adalah pria yang selalu dihormati, diikuti, dan pada akhirnya dicari. Ada sebuah kesalahan besar yang dilakukan banyak pria. Mereka sibuk mencari nilai diri di luar. Padahal nilai diri tidak pernah ditemukan, nilai diri dibangun. Kamu tidak akan menemukannya di mata orang lain. Tidak di validasi wanita, tidak di jumlah pesan yang masuk, tidak di pujian, dan tidak di perhatian sesaat. Nilai dirimu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa diberikan siapapun kecuali dirimu sendiri. Masalahnya, banyak pria tidak pernah benar-benar membangun dirinya. Mereka hanya berharap dunia mengangkat mereka, memuji mereka, menerima mereka. Dan ketika itu tidak terjadi, mereka runtuh. Padahal yang runtuh bukan hidup mereka, yang runtuh adalah ilusi tentang nilai diri yang selama ini mereka gantungkan pada orang lain. Nilai diri yang dicari selalu rapuh. Ketika seseorang tidak memperhatikanmu, kamu merasa tidak cukup. Ketika seseorang meninggalkanmu, kamu merasa tidak layak. Ketika seseorang tidak membalas energimu, kamu merasa kalah. Kamu hidup seperti bayangan dari keinginan orang lain. Kamu ingin disukai agar merasa berharga. Kamu ingin diakui agar merasa layak. Kamu ingin dianggap hebat agar tidak merasa rendah. Dan hidup seperti itu melelahkan. Karena kamu terus menggantungkan harga dirimu pada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Padahal di dalam stoikisme, ada satu prinsip yang sangat jelas. Nilai sejati hanya lahir dari dalam. Dari tindakanmu, disiplinmu, cara berpikirmu, dan hal-hal yang kamu bangun dengan kerja kerasmu sendiri. Nilai diri adalah sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti akar pohon yang merambat ke dalam tanah, mencengkeram semakin dalam seiring waktu. Tidak ada shortcut, tidak ada validasi instan, tidak ada orang yang bisa menanamkannya untukmu. Kamu harus menanamnya sendiri. Pria yang membangun nilai diri tidak hidup untuk memikat siapapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Ia bangun lebih pagi bukan agar orang kagum, tapi karena ia menghargai hidupnya. Ia menjaga tubuhnya bukan agar terlihat keren, tapi karena ia ingin kuat. Ia belajar, bekerja, memperbaiki kesalahan, bukan untuk terlihat berharga, tapi karena ia tahu nilai diri lahir dari kemampuan memperbaiki diri. Dan pria seperti ini, perlahan, memiliki bobot yang berbeda. Cara berjalan berbeda, cara bicara berbeda, cara menghadapi dunia berbeda. Energinya tidak meminta apa-apa dari siapapun. Sementara pria yang mencari nilai diri seringkali tampak gelisah. Mereka menatap ponsel, menunggu perhatian. Mereka mengubah diri hanya agar diterima. Mereka menekan rasa sakit dalam dirinya agar terlihat kuat. Mereka berpura-pura percaya diri agar tidak tampak lemah. Tapi semua itu rapuh dan akan runtuh ketika tidak lagi didukung oleh respons orang lain. Karena ketika nilai diri datang dari luar, dunia bisa mengambilnya kapan saja. Ada ketenangan luar biasa ketika kamu berhenti mencari nilai di tempo-tempo yang tidak pernah bisa memberikannya. Ketika kamu sadar bahwa nilai dirimu tidak berubah hanya karena seseorang mengabaikanmu, tidak turun hanya karena seseorang tidak memilihmu, tidak runtuh hanya karena kamu gagal. Kamu tetap kamu dan itu cukup. Dari titik itu, kamu mulai hidup dengan cara berbeda. Kamu tidak lagi meminta dunia membenarkan keberadaanmu. Kamu tidak lagi panik ketika orang tidak memberi perhatian. Kamu tidak lagi berkecil hati karena satu penolakan. Kamu mulai memahami bahwa nilai diri yang sejati
tidak pernah bergantung pada pendapat orang lain. Pria yang membangun nilai diri sebenarnya tidak perlu mengatakannya kepada siapapun. Orang bisa melihat dari tindakan, wanita bisa merasakannya. Dari aura, bukan aura penuh keangkuhan, tetapi aura seseorang yang tidak mencoba tampil lebih dari dirinya dan tidak takut tampil apa adanya. Dia tidak perlu mempromosikan dirinya, dia tidak butuh membuktikan apapun. Dia tidak butuh persetujuan untuk merasa bernilai. Dan pria seperti ini adalah pria yang paling sulit digoyahkan. Salah satu tanda nilai diri yang terbangun adalah kemampuan untuk menetapkan batas. Kamu berani berkata cukup ketika diperlakukan buruk. Kamu berani berkata tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu. Kamu tidak lagi mengejar seseorang hanya karena kesepian. Kamu tidak lagi memohon cinta yang tidak tulus. Kamu tidak lagi berharap hubungan yang kosong berubah menjadi sesuatu yang berarti. Kamu memilih dirimu sendiri, bukan karena ego, tapi karena kamu tahu harga dirimu terlalu mahal untuk diabaikan. Dan ketika nilai diri ini tumbuh, kamu merasa lebih ringan. Kamu tidak lagi merasa harus bersaing dengan orang lain. Kamu tidak iri dengan hidup mereka. Kamu tidak merasa perlu membandingkan diri. Kamu mulai melihat hidupmu sendiri sebagai lahan yang harus kamu olah, bukan sebagai ajang persaingan. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang berkembang, bukan seseorang yang perlu terburu-buru terlihat berhasil. Nilai diri yang terbangun membuatmu stabil, tidak tergesa, tidak mudah panik, tidak mudah runtuh. Ironisnya, justru ketika kamu berhenti mencari nilai diri, kamu menjadi lebih bernilai. Wanita memperhatikan pria yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Dunia menghormati pria yang tidak meminta validasi. Kesempatan datang kepada pria yang fokus membangun diri, bukan kepada pria yang sibuk mencari perhatian. Dan kamu menyadari bahwa nilai sejati bukan tentang apa yang orang lain lihat, tetapi tentang apa yang kamu bangun dalam dirimu. Diam-diam, hari demi hari, karena pada akhirnya, nilai diri yang dicari akan hilang begitu sumbernya hilang. Tapi nilai diri yang dibangun akan tetap bersamamu seumur hidup. Ada momen dalam hidup ketika kamu akhirnya sadar bahwa reaksi adalah mata uang emosional. Setiap kali kamu bereaksi berlebihan, kamu sedang membayar seseorang dengan energi, perhatian, bahkan harga diri. Dan banyak orang, sadar atau tidak, mencoba mengambil mata uang itu darimu. Mereka menguji, mendorong, memancing, hanya untuk melihat bagaimana kamu merespons. Karena reaksi menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Apakah kamu benar-benar memegang kendali atas dirimu atau tidak? Itulah sebabnya, ketika kamu tidak bereaksi, semuanya berubah. Ketika kamu tidak terpancing, orang yang mencoba memancingmu justru kebingungan. Termasuk dia wanita yang mungkin selama ini menguji batasmu. Ketika kamu terlalu cepat bereaksi, kamu memberi sinyal bahwa emosimu mudah digerakkan. Dia berkata sedikit keras, kamu merespon lebih keras. Dia sedikit cuek, kamu langsung panik. Dia tidak membalas sebentar. Kamu mulai bertanya-tanya kenapa, mengirim pesan lagi, mengecek ulang apa salahmu. Dan setiap reaksi seperti itu satu persatu membuat posisimu melemah. Bukan karena kamu jahat atau lemah, tetapi karena kamu memperlihatkan bahwa kamu mudah digerakkan oleh hal-hal kecil. Kamu memperlihatkan bahwa keadaan luar memiliki terlalu banyak kendali atas dirimu. Dalam stoikisme, ada satu prinsip sederhana, antara kejadian dan respon, ada jarak. Dan orang bijak hidup di dalam jarak itu. Reaksi impulsif adalah tanda bahwa kamu tidak memberi jarak itu ruang untuk bekerja. Tapi ketika kamu akhirnya mulai tidak bereaksi, ketika kamu memilih diam, memilih tenang, memilih mengamati daripada terpancing, kamu memasuki wilayah kekuatan yang jarang dimiliki pria lain. Kamu berhenti menjadi objek. Kamu menjadi subjek, kamu memegang kendali. Dan itulah momen ketika dia mulai bingung. Dia bingung, kenapa sikapmu tidak berubah ketika ia bersikap dingin. Bingung kenapa kamu tidak mengejar ketika ia menarik diri. Kenapa kamu tidak mencoba membuktikan apapun ketika ia sengaja memancing emosimu. Bingung kenapa kamu tidak terjebak permainan kecil yang dulu mungkin membuatmu kehilangan ketenangan. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah kamu tidak peduli? Apakah kamu sedang sibuk? Apakah kamu mulai berubah? Ataukah kamu sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya? Ketika pria tidak bereaksi, wanita mulai mengamati. Mereka mulai mempertanyakan asumsi mereka tentangmu. Mereka mulai melihatmu sebagai seseorang yang tidak mudah dikendalikan. Dan pria yang tidak mudah dikendalikan adalah pria yang menarik, pria yang kuat. Pria yang memegang kendali atas emosinya. Bukan pria yang mudah terserai-berai oleh hal kecil. Ketidakbereaksianmu menciptakan ruang kosong dalam pikirannya. Dan ruang kosong itu diisi oleh rasa penasaran.
Dan sekali seorang wanita penasaran, dinamika berubah. Tidak bereaksi tidak berarti kamu diam karena takut. Tidak berarti kamu memendam emosi. Tidak berarti kamu pasif atau tidak peduli. Tidak bereaksi berarti kamu memilih waktu dan tempat untuk merespons. Kamu memilih posisi. Kamu memilih tenang karena kamu tahu tidak ada manfaat dari menanggapi setiap percikan drama. Kamu menolak terlibat dalam permainan yang tidak memberi keuntungan apapun bagimu. Kamu berpegang pada sesuatu yang lebih besar daripada ego sesaat. Pria yang mampu menahan diri dari reaksi impulsif adalah pria yang tahu bahwa hidup terlalu luas untuk dikendalikan oleh detail kecil. Dia bukan robot tanpa emosi. Justru sebaliknya, dia sangat sadar akan emosinya sehingga ia tidak membiarkan emosi mengambil alih kemudi. Dan kesadaran seperti itu membuatnya sulit dipermainkan. Ketika kamu tidak bereaksi, kamu menciptakan batas. Dan batas itu memberi pesan jelas. Kamu bukan pria yang bisa dipermainkan dengan perilaku tarik ulur. Kamu bukan pria yang gugup hanya karena seseorang sedang tidak mood. Kamu bukan pria yang merasa harus membuktikan dirinya. Kamu berdiri kokoh, dan orang lain harus menyesuaikan diri dengan energimu, bukan sebaliknya. Dan itulah sebabnya ketenanganmu membingungkan. Karena dunia modern terbiasa melihat orang bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Terbiasa melihat pria kehilangan kendali hanya karena satu pesan terlambat dibalas. Terbiasa melihat pria meledak karena sentilan kecil. Tapi ketika kamu tidak menunjukkan itu semua, kamu terlihat berbeda. Kamu bukan bagian dari kerumunan. Kamu bukan pria yang dikendalikan oleh impuls. Kamu pria dengan disiplin batin. Dalam momen ketika kamu memilih tidak bereaksi, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar citra diri. Kamu sedang mengatur ulang dinamika. Kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak hidup melalui reaksi, tetapi melalui keputusan. Kamu tidak mengikuti alur emosional orang lain. Kamu menetapkan alurmu sendiri. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Orang yang dulu mencoba membuatmu reaktif mulai menyesuaikan langkahnya. Dia mulai lebih berhati-hati, lebih menghormatimu, lebih mempertimbangkan kata-katanya, lebih memperhatikan tindakannya. Karena dia sadar, untuk pertama kalinya, bahwa kamu bukan pria sembarangan, bahwa kamu bukan seseorang yang bisa digoyahkan oleh permainan kecil, bahwa kamu memiliki kekuatan batin yang ia tidak. Lihat sebelumnya, saat kamu tidak bereaksi, kamu memegang kendali. Saat kamu tidak bereaksi, kamu memegang harga diri. Saat kamu tidak bereaksi, dialah yang mulai berpikir lebih banyak tentangmu. Dan pada akhirnya, dalam keheninganmu, kamu menunjukkan kekuatan yang lebih keras daripada suara keras manapun. Kamu tidak berteriak, kamu tidak meledak, kamu tidak memohon, kamu hanya tetap tenang. Dan ketenangan itu membuat dunia bingung dan membuat dia berpaling padamu. Ada satu pelajaran besar yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi menentukan seluruh arah hidupmu. Sebelum kamu bisa menguasai situasi apapun, kamu harus menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Banyak pria ingin mengendalikan hasil, ingin mengubah sikap orang lain, ingin memenangkan hati wanita, ingin membuat orang menghormati atau mengikuti mereka. Tapi mereka lupa bahwa fondasi dari semua itu bukanlah kata-kata, bukan tindakan impulsif, dan bukan pembuktian. Fondasinya adalah kendali atas diri sendiri. Kamu bisa melihat bagaimana dunia bekerja. Banyak yang sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan sikap orang lain, menyalahkan penolakan, menyalahkan nasib, tapi tidak pernah berhenti sejenak untuk menatap cermin dan bertanya, sudahkah aku memimpin diriku sendiri? Karena pria yang tidak bisa memimpin dirinya tidak mungkin bisa memimpin apapun di luar dirinya. Dia berteriak pada dunia agar berubah, sementara dirinya sendiri berputar-putar dalam reaksi, emosi, dan impuls yang tidak terkendali. Stoikisme mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan ada hal-hal yang tidak. Orang biasa menghabiskan waktunya mengejar hal yang tidak bisa ia kontrol. Pendapat orang lain, penerimaan, cinta, perhatian, validasi, hasil akhir, bahkan mood seseorang. Tapi pria yang telah menguasai diri, memahami bahwa fokusnya harus pada apa yang bisa ia kendalikan. Pikirannya, tindakannya, responnya, dedikasinya, rutinitasnya, dan ketenangannya. Menguasai diri bukan soal menjadi kaku atau dingin. Ini soal memiliki fondasi yang tidak mudah goyah. Ketika kamu marah, kamu memute bagaimana menyalurkannya. Ketika kamu kecewa, kamu memilih bagaimana melanjutkan langkah. Ketika seseorang membuatmu kesal, kamu memutuskan apakah itu pantas mendominasi harimu atau tidak. Kekuatan itu tidak terlihat dari luar, tapi terasa. Orang lain akan merasakannya dalam cara kamu berjalan,
berbicara, bereaksi, dan memegang pendirian. Dan wanita pun sangat peka terhadap hal ini. Mereka bisa merasakan lelaki yang kacau jauh sebelum dia membuka mulut. Mereka tahu ketika seorang pria tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Dari caranya panik ketika pesan tidak dibalas. Dari cara dia mencoba terlalu keras untuk disukai. Dari cara ia mencoba mencari jawaban dari luar, bukan dari dalam. Sebaliknya, mereka juga bisa merasakan pria yang stabil. Pria yang tidak meledak hanya karena hal kecil. Pria yang tidak hilang kendali hanya karena diuji sedikit. Pria yang tidak hidup dari reaksi ke reaksi. Mereka merasakan ketenangan itu sebagai bentuk kekuatan yang sangat jarang. Menguasai diri adalah seni diam di saat yang tepat. Berbicara di saat perlu. Bergerak tanpa harus diumumkan. Dan bertindak tanpa harus mengumbar. Kamu tidak lagi membutuhkan tepuk tangan dari siapapun. Karena arahmu jelas. Dan kompasmu ada di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah berada pada titik itu, situasi di luar menjadi lebih mudah kamu kendalikan. Karena kamu tidak lagi tergantung pada hasil, kamu tidak lagi bergantung pada jawaban orang lain. Dan kamu tidak lagi terguncang oleh hal sepele. Kamu menjadi pusat gravitasi bagi dirimu sendiri. Bayangkan dua pria menghadapi masalah yang sama. Misalnya seseorang mencibir mereka, atau wanita yang mereka suka tiba-tiba menarik diri. Pria pertama bereaksi secara impulsif, dia panik, marah, berspekulasi, berasumsi, dan membuat keadaan semakin kacau. Pria kedua tetap tenang bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu emosinya adalah aset yang tidak boleh ia serahkan kepada siapapun. Dia tidak sedang memerankan diri menjadi kuat. Dia benar-benar kuat. Dia memberi ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana ia merespons. Dan di ruang itulah terdapat kendali. Pria yang menguasai diri tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak mudah terseret drama, tidak mudah kehilangan arah karena perubahan kecil. Dia tidak memaksa sesuatu terjadi. Dia tidak mengejar seseorang untuk tetap tinggal. Dia tidak memohon situasi berubah agar sesuai dengan keinginannya. Dia fokus pada hal yang dapat ia bentuk, dirinya, pikirannya, dan langkah yang ia ambil hari ini. Dan perlahan, tanpa sadar, situasi di luar pun berubah. Orang-orang memperlakukannya berbeda. Mereka mulai lebih menghormatinya. Mereka lebih berhati-hati ketika berbicara dengannya. Wanita merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Karena ia bukan pria yang menyusahkan dengan emosi tak stabil. Ia bukan badai. Dan pelabuhan selalu memiliki daya tariknya sendiri. Kendalikan dirimu. Dan kamu akan menemukan bahwa dunia jauh lebih mudah diatur daripada yang selama ini kamu kira. Karena banyak pria gagal. Bukan karena kurang pintar atau kurang tampan, tetapi karena mereka tidak pernah belajar menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Mereka ingin mengubah keadaan, padahal mereka belum menaklukkan medan perang dalam dirinya. Pada Okunia, semua kemenangan luar dimulai dari kemenangan dalam. Semua pengaruh dimulai dari disiplin. Semua kekuatan dimulai dari kesadaran. Kendali dimulai dari satu hal, menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kamu mencapai titik itu, kamu tidak lagi takut kehilangan siapapun. Kamu tidak lagi panik menghadapi perubahan. Kamu tidak lagi hilang arah hanya karena satu masalah. Castle, kamu berdiri kokoh. Dan ironisnya, justru dari posisi tenang itulah kamu mulai menguasai situasi tanpa harus memaksa, tanpa harus memerintah, tanpa harus membuktikan diri. Karena pria yang menguasai dirinya, otomatis menguasai dunia di sekitarnya. Ada satu hal yang jarang disadari oleh banyak pria. Ketakutan kehilangan justru membuatmu kehilangan lebih cepat. Semakin kamu takut seseorang pergi, semakin kamu memberi kekuasaan padanya. Semakin kamu panik mempertahankan sesuatu, semakin mudah hal itu terlepas dari tanganmu. Dan di sisi lain, pria yang tidak takut kehilangan justru menjadi pria yang paling dicari. Bukan karena ia sombong, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia berdiri tegak dengan kesadaran bahwa dirinya adalah rumah, bukan pengemis cinta, ketakutan. Kehilangan membuat pria bertingkah di luar karakternya. Dia menjadi terlalu baik dengan cara yang salah, terlalu menurunkan batasan, terlalu cepat memaafkan sesuatu yang mengikis harga dirinya. Dia menjadi pria yang merendahkan standar demi menjaga seseorang yang bahkan belum tentu benar-benar menghargainya. Dia mengirim pesan terlalu sering, memberi ruang terlalu banyak, mengorbankan prinsip hanya agar tidak ditinggalkan. Tapi setiap tindakan semacam itu perlahan menggerogoti nilai dirinya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang memahat kesan bahwa dirinya mudah dimiliki, mudah ditekan, mudah dibentuk oleh ketakutan. Sebaliknya, pria yang tidak takut kehilangan memancarkan energi berbeda.
Ia tidak terikat pada hasil. Ia tidak membangun kesadarannya berdasarkan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Ia hadir dalam hidup seseorang dengan tulus, tapi ia tidak memaksakan diri untuk tinggal jika tempat itu tidak layak untuknya. Sikap itu menenangkan sekaligus memikat. Ada sesuatu dalam dirinya yang stabil, sesuatu yang tidak bisa dibeli, sesuatu yang membuat orang lain harus berada dalam kualitas tertentu untuk bisa bersamanya. Pria yang tidak takut kehilangan memahami prinsip alam. Apa yang seharusnya tinggal, akan tinggal. Apa yang sehat untuknya, akan memilih kembali. Dia tidak mengejar, tidak memohon, tidak membiarkan rasa insecure mengatur langkahnya. Dia tahu bahwa kehilangan bukan ancaman kekosongan palsu, jauh lebih berbahaya daripada kehilangan yang jujur. Dia lebih memilih sendirian daripada hidup dalam koneksi setengah hati. Lebih memilih integritas daripada perhatian sementara. Lebih memilih martabat daripada kelekatan yang dibuat dari rasa takut. Dan di titik inilah, dunia memperlakukannya berbeda. Saat pria tidak takut kehilangan, orang lain merasa harus berusaha untuk tetap berada di ruang hidupnya. Bukan karena ia membuta, tetapi karena ia memberi sinyal bahwa dirinya bukan hadiah murahan. Ia bukan seseorang yang bisa dipertahankan hanya dengan sedikit perhatian. Ia bukan seseorang yang bisa dikendalikan oleh drama cemburu, tarik ulur, atau manipulasi emosional kecil. Ia punya arah, punya hidup, punya tujuan. Dan wanita yang cerdas akan merasakannya sejak percakapan pertama. Wanita tidak tertarik pada pria yang seluruh dunianya berputar pada dirinya. Itu bukan romantis. Itu beban. Wanita tertarik pada pria yang punya prioritas, punya misi, punya identitas di luar hubungan. Wanita tertarik pada pria yang menghargai dirinya sendiri, sehingga ia bisa menetapkan batas yang jelas. Ketika seorang pria tidak takut kehilangan, wanita merasa aman, karena ia tahu pria itu tidak akan berubah menjadi seseorang yang obsesif atau rapuh ketika diuji. Die stable. Dan stabilitas adalah magnet. Ketiadaan rasa takut kehilangan. Bukan berarti kamu tidak peduli. Justru itu berarti kamu peduli dengan cara yang dewasa. Kamu peduli tanpa mengorbankan fondasi dirimu. Kamu mencintai tanpa kehilangan akal sehat. Kamu membuka hati tanpa melepaskan kendali atas harga dirimu. Kamu hadir tanpa menjual integritas hanya demi kenyamanan sementara. Ketika seorang pria tahu bahwa ia bisa kehilangan seseorang dan tetap menjadi dirinya sendiri, tetap berjalan, tetap berkembang, tetap hidup penuh, di titik itu ia menemukan kebebasan besar dalam hubungan apapun. Ia tidak buta oleh cinta. Ia memandu cinta. Ia tidak hancur oleh jarak. Ia memahami bahwa hubungan sejati tidak tumbuh dari ketakutan, tapi dari pilihan. Ia tidak mengejar orang yang ragu, karena ia percaya bahwa orang yang tepat tidak pernah butuh dikejar. Dan yang menarik dari semua ini, ketika seorang pria tidak takut kehilangan, justru dialah yang orang-orang ingin pertahankan. Karena kelangkaan selalu menarik. Karena stabilitas selalu membuat penasaran. Karena ketenangan adalah tujuan. Dan pria yang hidup tanpa ketakutan kehilangan, memancarkan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan pada akhirnya. Dunia ini tidak menghargai pria yang hidup dalam ketakutan. Dunia menghormati pria yang berdiri di atas pondasi dirinya sendiri. Dan wanita pun merasakan hal ini dalam cara yang paling halus. Jika kamu tidak takut kehilangan, kamu bukan ancaman bagi dirimu sendiri. Kamu tidak akan mengekang, tidak akan memaksa, tidak akan terseret emosi yang berlebihan. Kamu memberikan ruang bagi hubungan tumbuh secara alami. Pria yang tidak takut kehilangan bukan pria yang dingin. Ia adalah pria yang sadar akan nilai dirinya. Ia tahu bahwa kehilangan seseorang tidak pernah seburuk kehilangan diri sendiri. Dan ketika seorang pria mencapai titik itu, ketika ia menjaga dirinya sebelum menjaga hubungan, dialah yang dicari, dikejar, dan dipertahankan. Karena pria yang tidak takut kehilangan adalah pria yang tidak pernah benar-benar kesepian. Ia selalu memiliki satu hal yang tidak bisa direbut siapapun, dirinya sendiri. Ada fase dalam hidup seorang pria ketika ia akhirnya sadar bahwa selama ini ia menaruh terlalu banyak energi pada hal yang salah. Ia menghabiskan waktu, perhatian, uang, bahkan emosinya untuk mengejar seseorang yang belum tentu melihat nilainya. Ia membangun harapan, berusaha keras, mencoba menjadi pria yang cukup untuk dipilih. Tapi semakin ia berusaha membuktikan dirinya kepada wanita, semakin ia menjauh dari pusat kekuatannya. Dan pada akhirnya ia sadar bahwa investasi terbesarnya seharusnya bukan pada wanita tetapi pada dirinya sendiri. Wanita hadir dalam hidup sebagai bagian indah, tetapi bukan fondasi. Banyak pria membalik urutannya. Mereka menjadikan wanita sebagai fondasi, sebagai alasan mereka bergerak, berjuang, atau berubah. Padahal,
Fondasi itu harusnya sudah kokoh. Bahkan sebelum wanita datang, ketika fondasimu adalah seseorang yang bisa pergi kapan saja, kamu hidup dalam ketakutan. Ketika fondasimu adalah validasi dari luar, kamu hidup dalam kecemasan. Tapi ketika fondasimu adalah dirimu sendiri, dunia terasa seperti sesuatu yang bisa kamu bentuk, bukan sesuatu yang mengontrolmu. Pria yang menginvestasikan dirinya tahu bahwa hidup ini bukan kompetisi untuk mendapatkan wanita terbanyak, tapi perjalanan menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia tidak mengumpulkan pengakuan, ia mengumpulkan kapasitas. Ia tidak mengejar perhatian, ia mengejar perbaikan. Dia memahami bahwa wanita akan datang, pergi, tertarik, menjauh. Semua itu bagian dari dinamika alami hidup. Yang tidak boleh pergi adalah dirinya sendiri. Kamu mungkin pernah berada di posisi itu. Mencoba keras untuk mendapatkan perhatian seseorang. Berharap wanita tertentu melihat nilai yang kamu lihat. Menunggu pesan darinya. Menyesuaikan jadwalmu untuknya. Menurunkan standar. Agar ia nyaman. Tapi apa hasilnya? Kamu tidak bertambah kuat. Kamu tidak bertambah berisi. Kamu justru kehilangan arah. Kamu kehilangan jam kerja produktif hanya untuk menatap layar ponsel. Kamu kehilangan fokus hanya untuk memikirkan apakah dia berubah sikap atau tidak. Kamu kehilangan alur hidupmu hanya demi menjaga koneksi yang bahkan belum tentu berharga. Dan disinilah banyak pria gagal. Mereka menaruh seluruh potensi pertumbuhan mereka pada hubungan yang belum pasti, lalu kecewa ketika semuanya tidak sesuai. Sementara pria yang besar, yang benar-benar besar, memahami bahwa investasi pada diri sendiri adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah sia-sia. Setiap jam yang ia pakai untuk memperbaiki skill, meningkatkan karier, membangun tubuh, memperkuat mental, memperluas jaringan, membaca buku, belajar disiplin, semua itu kembali kepadanya dalam bentuk harga diri yang tidak bisa dibeli siapa pun. Ketika seorang pria menginvestasikan dirinya, ia menjadi magnet. Wanita datang bukan karena ia mengejar, tapi karena kualitasnya memancarkan sesuatu yang berbeda. Ketika ia berbicara, ada ketenangan. Ketika ia bergerak, ada arah. Ketika ia berkata tidak, ada wibawa. Ketika ia mencintai, ia tidak kehilangan dirinya, dan wanita merasakannya bahkan tanpa harus dijelaskan. Karena kualitas diri akan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Investasi pada diri sendiri mengubah cara kamu diperlakukan. Orang mulai melihatmu bukan sebagai pria yang lapar perhatian, tetapi sebagai pria yang punya momentum. Kamu bukan pengejar, kamu tujuan. Kamu bukan peminta, kamu pemberi arah. Wanita yang dulu mengacuhkanmu berubah ingin mendekat, bukan karena kamu melakukan permainan psikologi, tetapi karena kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa sesuatu yang berada di luar kendali tidak boleh menjadi pusat hidupmu. Wanita adalah makhluk luar biasa, tetapi mereka tetap bagian dari hal yang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Mereka memiliki rasa, fase, trauma, pilihan, dan dinamika yang tidak bisa kamu atur. Tapi dirimu, itu adalah wilayah penuhmu. Kamu adalah penguasa pikiranmu, waktumu, tubuhmu, keputusanmu, ambisimu. Itulah kerajaan yang harus kamu bangun terlebih dahulu. Investasi pada dirimu juga memberi kamu kekuatan paling penting dalam hidup pria. Pilihan. Ketika kamu punya nilai, kamu punya opsi. Kamu tidak harus menerima perlakuan buruk. Kamu tidak harus mengejar seseorang yang tidak menghargaimu. Kamu tidak harus memaksakan diri masuk dalam hidup seseorang yang tidak membuka pintu. Kamu, standar itu lahir bukan dari ego kosong, tetapi dari kualitas nyata yang kamu bangun. Saat kamu memperkuat dirimu, kamu secara tidak langsung memperbaiki hubunganmu. Kamu tidak lagi mencari cinta sebagai pelarian. Kamu tidak lagi mencoba menambal kekosongan dengan kehadiran seseorang. Kamu mampu mencintai tanpa takut kehilangan. Karena identitasmu tidak tergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Kamu hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dibagi. Dan wanita merasakan kedewasaan semacam ini sebagai sesuatu yang langka dan mahal pada akhirnya. Seorang pria harus memahami bahwa wanita bisa menjadi bonus dalam hidup, bahkan keindahan yang luar biasa, tetapi bukan tujuan utama. Tujuanmu adalah membangun dirimu menjadi pria yang kamu banggakan saat tidak ada siapapun yang menyaksikan. Pria yang tetap kuat meski tidak dicintai, tetap stabil meski tidak diperhatikan, tetap berjalan meski tidak ditemani. Karena ketika kamu menginvestasikan dirimu terlebih dahulu, kamu tidak hanya membuat hidupmu lebih baik, tetapi kamu menarik orang-orang yang cocok dengan versi terbaikmu. Wanita tidak akan menjadi pusat hidupmu, mereka akan menjadi bagian yang memperkaya hidupmu. Dan itu adalah hubungan yang paling sehat dan paling kuat
Dan pada akhirnya, pria yang paling dicari adalah pria yang membangun dirinya lebih dulu. Karena dunia selalu memilih kualitas dan kualitas tidak pernah lahir dari mengejar seseorang. Kualitas lahir ketika kamu menanamkan seluruh energimu pada satu hal yang paling penting, dirimu sendiri.